Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 bertemu kembali dengan Pak Hadi dalam mapel penjas atau olahraga. Dalam pertemuan kali ini, Pak Hadi akan melanjutkan materi tentang permainan sepak bola, ya, yang sudah sempat kita bahas pada minggu yang lalu juga. Nah, di sini nanti Pak Hadi akan melanjutkan kembali materinya. Dalam permainan sepak bola, tentunya ada yang namanya aturan main. Ya, aturan main di berbagai macam permainan olahraga tentunya berbeda-beda. Beda jenis olahraganya juga beda aturan mainnya. Dalam permainan sepak bola, aturan main yang pertama yaitu durasi. Total durasinya adalah 90 menit dan dimainkan dalam 2 babak. Setiap babak berlangsung selama 45 menit, sedangkan waktu istirahat diberikan sekitar 15 menit. Jika skor seri, diberlakukan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Jadi, 90 menit itu dibagi dalam 2 babak. Babak pertama 45 menit, babak kedua 45 menit. Yang kedua yaitu kick off. Kick off dilakukan untuk memulai pertandingan pada setiap babak atau setelah terjadinya gol. Jadi yang belum tahu kick off itu tendangan pertama atau tendangan awal permainan yang dilakukan pada titik di mana titik tersebut berada di tengah-tengah lapangan. Ya. Jadi kalau ada lapangan sepak bola, ada titik di tengah lapangan di dalam lingkaran besar, itu namanya titik kick off. Poin yang ketiga yaitu gol. Gol dinyatakan sah ketika bola masuk dan melewati garis gawang. Keputusan sah atau tidaknya sebuah gol ada di tangan wasit. Ya, itu mutlak hukumnya. Jadi apabila wasit menyatakan bola sudah melewati garis gawang atau gol, berarti terjadi gol. Apabila wasit tidak mensahkan gol karena bola belum melewati garis gawang, berarti dinyatakan tidak terjadi gol. Yang kedua yaitu bola keluar atau out. Bola dinyatakan out apabila keluar melewati garis lapangan. Bila terjadi hal demikian, pemain akan melakukan lemparan ke dalam atau throw in. Ya, jadi bola kalau berada out, istilahnya bola keluar, itu dalam permainan sepak bola lemparan ke dalam atau disebut throw in. Selanjutnya, tendangan sudut. Tendangan ini dilakukan ketika bola keluar dan melewati garis gawang. Sesuai namanya, tendangan ini dilakukan di pojok lapangan yang berada dekat dengan gawang dan dilakukan oleh pihak lawan. Jadi tendangan sudut itu dilakukan apabila pemain tim A itu menyentuh bola terakhir di daerah garis gawang, samping kanan kiri gawang, dan terjadi bola keluar. Di daerah gawangnya sendiri menyentuh bola terakhir dan bolanya keluar. Nah, itu dinamakan tendangan sudut untuk lawan. Selanjutnya yaitu offside. Offside terjadi ketika pemain menerima umpan bola, sedangkan posisinya lebih dekat ke gawang lawan ketimbang operannya. Ya, jadi offside itu apabila pemain depan lawan itu
berlari terlebih dahulu, melebihi atau posisinya lebih dekat ke gawang lawan daripada pemain belakang lawannya tersebut sebelum bola datang. Tendangan penalti. Penalti terjadi ketika pemain yang sedang bertahan melakukan pelanggaran di wilayah penjaga gawang. Tendangan ini dilakukan oleh tim lawan dan punya peluang untuk mencetak gol. Tendangan penalti juga dilakukan apabila permainan berakhir seri atau imbang. Cukup jelas untuk tendangan penalti yaitu terjadi pelanggaran, handball atau tackling dan lain-lain yang bisa merugikan timnya sendiri. Ya, jadi untuk pemain bola itu berusaha semaksimal mungkin supaya timnya tidak dihukum penalti karena peluang mencetak golnya itu lebih besar. Dalam permainan sepak bola itu terdapat wasit dan petugas pertandingan. Ya, dalam pertandingan profesional ada 3 petugas yang memimpin jalannya sebuah pertandingan sepak bola, yaitu wasit, 2 hakim garis, dan seorang petugas di pinggir tengah lapangan. Wasit bertugas memberikan hukuman dan peringatan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. 2 hakim garis masing-masing bertugas mengawasi setengah bagian dari lapangan. Mereka membawa bendera dengan warna terang untuk menandakan adanya pelanggaran, bola keluar, ataupun offside. Dan biasanya mereka akan bergerak mengikuti posisi pemain belakang terakhir. Ya, jadi untuk seragam wasit sendiri juga harus kontras atau berlainan warna dari kedua tim supaya membedakan mana pemain, mana lawan, dan mana wasit. Sedangkan petugas pinggir tengah lapangan bertugas mencatat semua waktu yang sempat terhenti selama pertandingan berlangsung dan memberikan info mengenai tambahan waktu di akhir setiap babak, serta memeriksa pergantian pemain, dan ia juga menjadi penghubung antara manajer tim dengan wasit. Jadi peran untuk wasit pinggir tengah lapangan itu juga cukup penting karena dalam pergantian pemain tugas wasit pinggir tengah lapangan yaitu membimbing dalam hal pergantian pemain dan mengangkat nomor yang akan diganti dengan papan supaya pemain lain juga mengetahui. Oke. Materi permainan sepak bola kelas 11 untuk hari ini saya akhiri cukup sekian. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan bertanya langsung melalui kontak HP Pak Haji. Ya, Pak Haji berharap dari materi minggu lalu dan minggu ini anak-anak sekalian bisa melaksanakan di rumah, dicoba bermain sepak bola dan pahami aturan dan lain-lainnya. Pak Haji juga berdoa supaya kalian tetap sehat dan bahagia selalu. Ya. Oke, Pak Haji akhiri cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen untuk mengetahui jumlah siswa yang aktif pada pertemuan kali ini. Baik, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.